Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Raka Gunawan dari STI STEMI akan melakukan atau mengerjakan tugas UTS akuntansi, yang mana tugasnya yaitu tentang rangkuman materi dari 7 pertemuan. Yang pertama yaitu materi Ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Ada beberapa pentingnya kita mengenal Allah. Manusia yang tidak mengenal Tuhannya, dia tidak akan taat kepada perintah dan larangannya. Ma'rifatullah dapat menjadikan hasil akhir dari keimanan. Ma'rifatullah sangat penting bagi manusia. Ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu dunia bahagia, akhirat surga. Begitu pentingnya Ma'rifatullah terhadap kehidupan manusia. Adapun cara menuju Ma'rifatullah atau yang disebut dengan at-thariq ila Ma'rifatullah. Yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu ayat qauliyah atau ayat-ayat yang berupa firman-firmannya, yang mana merupakan ayat kitab suci Al-Quran. Yang kedua yaitu ayat kauniyah atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti alam semesta beserta seluruh isinya. Yang kedua yaitu melalui metode Islam dalam mengenal Allah. Metode Islam melalui akal dan nakli yang akan menghasilkan pembenaran akan hal-hal yang berkaitan dengan Allah dan akan menghasilkan iman yang sangat kuat. Yang ketiga yaitu metode selain Islam. Dalam metode ini, cara mengenal Allah akan menghasilkan praduga dan hawa nafsu yang menimbulkan ragu-ragu dan berakibat kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengenal cara-cara menuju mengenal Allah, tentunya ada juga yang disebut dengan penghalang-penghalang mengenal Allah, atau yang disebut al-mawani min Ma'rifatullah. Al-mawani Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah biasanya bisa terbagi menjadi dua, yaitu maradus syahwat dan yang kedua yaitu maradus syubhat. Maradus syahwat merupakan yang berkaitan dengan penyakit hati, berupa al-fisku atau kefasikan. Yang kedua yaitu al-kibru, kesombongan. Yang ketiga yaitu az-zulmu, kezaliman. Yang keempat al-kizbu, kedustaan. Yang terakhir yaitu kasratul ma'asi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Penghalang-penghalang untuk mengenal Allah yang kedua yaitu maradu asyubhah, yang berkaitan dengan keraguan dan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama yaitu al-jahlu, kebodohan atau kejahilan manusia. Yang kedua al-irtiyab, yaitu keraguan. Selanjutnya al-hirab, yaitu penyimpangan. Yang keempat al-ghaflah atau kelalaian. Dalam Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, tentunya ada bukti-bukti eksistensi Allah atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bukti-bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah melalui dalil fitrah. Dalil fitrah atau fitrah adalah sifat azasi yang belum terpengaruh oleh manusia atau faktor-faktor eksternal. Manusia kalau dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat. Manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Yang kedua, bukti-bukti Allah atau eksistensi Allah dapat dibuktikan dengan dalil yang dapat dicerna indra atau adalilul hissi. Dalil-dalil yang dapat diindra seperti yang dapat dirasakan, dilihat, disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia.
seperti diantaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia yang sebagai berikut, yaitu perahu Nabi Nuh, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa, berbagai macam mukjizat Nabi Isa, dan berbagai hal lainnya. Yang ketiga, bahwa bukti Allah adalah dalilul akli atau dalil yang dapat diterima oleh akal. Yang pertama yaitu seperti teori sebab akibat. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Seperti halnya alam semesta, bahwa alam semesta itu ada yang menciptakannya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menurut dalil yang dapat oleh akal adalah teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang, merupakan tekstur yang sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Tentunya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melakukannya. Yang keempat, al-dalil nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan petunjuk kitab suci, yaitu dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah untuk membimbing manusia untuk mengenal Tuhannya. Yang terakhir, bukti-bukti bahwa Allah itu ada adalah melalui dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala yang diberitakan di panjang masa sejarah manusia, mulai dari manusia pertama yaitu Nabi Adam sampai hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Kalau manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut, hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah yang telah menciptakan dan mengatur sedemikian rupa. Yang selanjutnya yaitu tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhidullah adalah menjadikan sesuatu satu saja secara bahasa, dan secara syar'i adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah oleh manusia. Macam-macam tauhid diantaranya yaitu rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, seperti penciptaan alam semesta sebagai pemberi rezeki dan yang lainnya. Yang kedua yaitu tauhid mulkiyah, adalah berasal dari kata malaka yamliku yang artinya memiliki. Bahwa Allah, kita yakin bahwa Allah merupakan satu-satunya yang memiliki sebagai alam semesta ini, yaitu sebagai pelindung, juga pemimpin, satu-satunya pembuat hukum, juga pemerintah. Yang selanjutnya yaitu goyatan, adalah bahwa Allah, kita yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang dituju. Yang selanjutnya yaitu tauhid ilahan mambuza, atau Tuhan yang satunya disembah. Tauhid ilahan mambuza menjadikan Allah sebagai indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Sebagai manusia, kita harusnya hidup di bawah naungan tauhid, atau yang disebut dengan al-hayah fi zilali tauhid. Dalam menjalani kehidupan di bawah naungan tauhid, kita harus diajarkan oleh Rasulullah harus memahami akidah yang benar, yaitu tentang zatnya. Zat Allah adalah zat yang maha sempurna. Yang kedua sifatnya, sifat Allah adalah sifat yang maha sempurna. Yang ketiga adalah nama-nama Allah adalah nama-nama yang sangat sempurna. Yang keempat yaitu perbuatan Allah atau af'al Allah adalah hal yang sempurna, yang mana mestinya penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan seluruh ciptaannya merupakan perbuatan Allah atau af'al Allah yang sangat sempurna. Dalam hidup dalam naungan tauhid, tentunya kita harus meyakini bahwa la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Dalam inti kalimat ini adalah ikhlas, yaitu melepaskan diri dan menjauhi togut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam istilah akidah disebut al-wala wal bara, atau seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai yang dicintainya, yaitu Tuhan yang ditujunya, juga menjadikan Allah sebagai raja yang ditaatinya, juga menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah.
Dalam hidup naungan di bawah tauhid, manusia akan mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga, ridho Allah, dan melihat Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah, manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik, juga akan menghasilkan DBAS atau dunia bahagia, akhirat surga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin segitu saja yang saya dapat paparkan mengenai rangkuman materi tentang ma'rifatullah. Semoga apa yang saya paparkan dan saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memperkuat iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa dan mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kemarin dan menjadi lebih baik dari yang sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.